Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Waalaikumsalam Rumah Sakit warahmatullahi Yarsi, bertemu kembali dengan podcast Om Wendy, obrolan medis bersama Wendy Kataro. Hari ini saya kehadiran tamu luar biasa, dokter spesialis urolog, Dr. Agus Wibisono. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan Amin, sehat dok. amin. Ya. Ya, Dokter Agus, urolog ini apa sih dok yang ditangani dok? ya. Jadi koreksi sedikit ya Pak. Ya. Ya. Urolog itu serapan dari bahasa Belanda. Itu personnya atau orangnya. Ya. Keilmuannya seperti yang lain-lain. Geologi, biologi, ini pun urologi. Iya. Itu. Urologi itu kompetensinya adalah diagnostik, kemudian treatment, juga research masalah ginjal, saluran kencing, dan alat reproduksi pria. Jadi tidak hanya ginjal ya dok ya? Ya, ginjal, kalau di rumah Bapak ada tangki air, toren ya Pak ya. Ya. Ginjal itu tangki airnya, kemudian pipa paralonnya itu ureternya, Ya. bak mandinya itu kandung kencingnya, kan keluar itu saluran uretranya. Itu yang menjadi kompetensi urologi. Ya, Kalau kita ketahui ginjal ini kan salah satu organ vital yang harus dijaga ya tentunya. betul. Dok. Ya, Nah, mungkin banyak kasus apa dok ini yang saat ini? kalau khusus ginjal, Iya. tentu yang sekarang sedang in. Iya. Ya, itu batu ginjal dan saluran kencing Iya. yang seringkali disalah artikan kalau nyeri pinggang atau ada rasa tidak nyaman pada pinggang, itu disalahkan pasti batu ginjal. ginjal. Ya. Padahal tidak harus. Ya, batu ginjal sendiri biasanya tidak terlalu membuat keluhan hebat, kecuali nyeri yang tumpul. Iya, iya. Justru yang sering membuat keluhan sangat hebat itu kalau batunya menggelinding. Turun artinya tidak terlalu besar, dia Tidak turun di ginjal artinya ya dok ya? ya, dia dari tangki air tadi turun menyumbat di pipa paralonnya, di ureter. Nah, itu akan menimbulkan keluar luar biasa yang disebut kolik ureter. Ya. Ya. Kalau ngomong-ngomong batu ginjal nih dok, Ya. kalau kita lihat dengan pola hidup remaja sekarang ini bisa menyerang siapa aja artinya ya dok ya? Iya. Baik muda maupun yang dewasa Ya. tentunya. Ya. Oke. Jadi kecenderungan generasi kekinian itu, kalau istilah anak-anak saya dibilang mager. Ya, di belakang laptop, kemudian eksekutif juga yang di kantor banyak sekali beliau menggunakan alat itu sehingga seringkali tidak banyak bergerak. Yang kedua, seringkali lupa bahwa haknya ginjal itu antara lain diberi cairan yang cukup untuk lewat sana. Nah, ini selain itu juga beberapa makanan yang ternyata banyak sekali mengandung faktor yang mensupport terjadinya batu. Ginjal. Ya, yang paling sering adalah kalau bahasa Jawa nih, Iya. very high calcium. Nah, mengandung kalsium tinggi, garam, dan ya zat-zat yang lain yang terdapat pada minuman kaleng, pada makanan olahan yang sangat tinggi kalori. Nah, itu ternyata banyak andil Iya, iya. pada pembentukan bentuk gila saluran kencing. Iya. Ya. Kalau kita lihat ukuran dok, apakah ada misalnya ukurannya masih kecil ini tidak tidak berbahaya dan lain-lain ini bagaimana dok? Nah, sebetulnya kalau kita bicara batu ginjal saluran kencing itu bukan masalah ukuran, tapi masalah menyumbat atau tidak menyumbat. Batunya besar, tapi
ruang dalamnya juga besar. Jadi kan tidak terjadi masalah. Ini yang sering baru tahu pada saat medical check up. Ya, nah karena ukuran tadi yang disebutkan menjadi penanganannya juga jadi terus beda. Beda ya, Ya Dok, itu ya. aja Pak Ya. sebetulnya. Ya. Nah, kira-kira Dok, untuk orang-orang ini supaya terdeteksi dini itu apa ini untuk terdeteksi dini dari batu ginjal ini, Dok? Ya, kalau batu ginjal itself, ya tentu medical check up. Kalau waktunya tidak banyak, ya datang ke ahli urologi setempat. Tidak perlu menunggu sakit gitu ya, Dok ya? Jangan nunggu sakit. Biasanya sudah sakit, Ya. sudah terlambat. Ya. Kalau berkenan mampir ke rumah sakit IRC, wah itu luar biasa. Kami tentu siap untuk memeriksa hingga tidak ada yang bisa ngumpet batunya ini gitu. Dengan Ya. teknologi baru bisa kelihatan walaupun kecil ya batunya ya, Dok. Betul, ya. Di rumah sakit ya sih bisa ditanganin, Dok ya, untuk Ya. mendeteksi adanya batu ginjal ya, Dok. Insya Allah mendeteksi, menangani dan follow up kasus batu ginjal dan kasus urologi yang lainnya. Iya. Ya, Wah, menarik sekali nih, Dokter Agus. Ya. Mudah-mudahan nih pasien bisa mendeteksi adanya batu ginjal lebih dini. ya. Seringkali kan kita ini tidak fair, tidak adil bahwa organ-organ kita ini sebetulnya mempunyai hak. Nah, seringkali kita tidak memberikan haknya itu loh Pak. Jadi kalau kita masing-masing faham dan sadar bahwa organ kita, mobil khusus ginjal, Ya. itu juga punya hak untuk diperhatikan dan dirawat, ya tentu awareness itu akan nyambung dengan apa yang dimaksudkan. Dokter Agus, ketika batu ginjal ini tidak ditangani dengan baik, apakah bisa mengakibatkan penyakit yang lain? Ya, tentu. Batu ginjal yang tidak ditangani dengan baik setidaknya akan bisa menimbulkan infeksi atau radang kronik pada ginjal dan saluran kencing. Kemudian kalau tidak beruntung dia akan menimbulkan penyumbatan. Kalau penyumbatan itu lama, menahun atau kronik, itu bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada ginjalnya. Yaitu yang harus dihindarkan. Wah, Ya. begitu, aduh, luar biasa ini efeknya, Dokter. Iya. Dokter Agus, ini saat ini banyak sekali nih yang kita lihat di masyarakat ketika menderita batu ginjal, kita diharapkan minum air putih banyak, mengkonsumsi artinya ada bahan-bahan herbal dan lain, bahkan sampai mungkin ada minum air kelapa dan lain-lain. Menurut dokter gimana ini? Apakah bisa apa tidak nih? Ya. Kita jawab secara serius medis atau ngebodor Pak? Serius dok? Oh serius. Ya. Ya saya apa namanya? Salah satu andil bahwa timbulnya batu ginjal saluran kencing memang karena kurangnya asupan cairan. Baik karena setiap harinya kesehariannya full aircon atau kurang berkeringat atau terlalu sibuk atau tidurnya manjang. Nah, sehingga yang mestinya kecukupan cairan itu menjadi kurang. Kalau itu berlangsung menahun, ya tentu konsistensi dari urin itu menjadi lebih kental. Ya, kalau dia kental, tentu zat yang mestinya dibuang, dia tidak terbuang dengan baik, nyangkut di tempat-tempat yang dia mau nyangkut. Nah, deposit itu terus dan terus menumpuk. Akhirnya jadi batu ya. Jadilah inti batu dulu, di batu lama-lama terbungkus, jadi batu beneran. Nah kemudian, ya ini culture di masyarakat, bukan hanya di Indonesia kok, di luar Indonesia juga banyak sekali yang berpendapat seperti itu.
saya berobat ke tempat terdekat aja dulu lah, klinik dekat ini gitu. Saya sering mengomentari Iya. kalau beli kopi atau apa ya terdekat ya boleh. Iya. Nanti kalau saya sebut merek nanti wah saya Iya. gini, Iya. terdekat warung lah ya, warung terdekat ya silakan. Atau coba-coba ngobati sendiri kan. Iya. Wah ini aja dulu, itu dulu. Artinya buying time. Ini yang justru bikin sangat bahaya. Saya beli nasi goreng. Tentu di tukang nasi goreng dong. Iya, betul. Nah, walaupun di pinggir pagar kalau dia expert puluhan tahun dia akan enak. Iya, iya. Pun treatment batu ginjal saluran kecil juga begitu. Pada saat ada sign atau keluhan pertama, apa misalkan ya nyeri pinggang, urinnya warnanya jadi Keruh gitu, Dok. warnanya keruh, kadang-kadang reddish, kemerahan, Iya. ya disertai nyeri yang makin meningkat dan hilang timbul itu segera aja datang ke rumah sakit terdekat. Ya, kalau di sini paling dekat Yarsi ya. Iya. Nah, Yarsi bagian urologi. Langsung bisa ke dokter urologi ya, Dok ya? Langsung bisa. Iya. Nah, maka dari itu tentu himbauan bahwa proses rujukan itu harus dipotong lah, karena orang sakit ya nunggu-nunggu keburu sembuh. Iya, iya. Ini kan. Ya kemudian muncul herbal. Herbal itu waktu saya kecil namanya jamu. Iya. Nah, kasih aja kumis kucing, kumis kambing. Kan sebetulnya isinya hanya furosemid. Ya, zat aktifnya adalah furosemid yang pekerjaannya itu ngompor-ngompori ginjal, wah, supaya memproduksi urin lebih banyak. Ah, Nah, kalau tadi seperti pembicaraan awal, batunya menggelinding nyumbat di ureter, Ureter, ya. iya. Terus produksi urinnya diperbanyak. Apa yang terjadi? Ada backflow. Ginjalnya yang akan makin bengkak, makin rusak. jadi harus hati-hati atau mesti konsul Ya. lagi ya, Dok ya, itu ya. Saya kira lebih baik datang, sengit-sengit aja, sembari ya kalau kesakitan ya Pak hendak dikata ya pasti datang. Tapi kalau masih in out ya, kadang muncul, kadang hilang sendiri. Iya. Ya, tapi tadi tanda yang disebut ada, ya sudah jangan tunggu lagi, kasihan ginjalnya gitu. Kemudian tadi masalah kelapa muda, kelapa hijau dibakar segala macam itu, saya masih belum Belum ketemu ya. koneksinya. Iya. Ketemu koneksinya, ya. Secara apa saintifik atau secara penjelasan sederhana, saya sulit menerangkan itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan tetangga saya atau sepupu saya bilang itu bisa jadi coincidence. Andai kata beliau minum kopi pas keluar ya boleh. Iya. Tadi Iya. tidak mesti harus kelapa dibakar dan sebagainya itu, ya itu kan apa namanya, kecuali bisa diterangkan. Ya seperti halnya cerita medik itu harus bisa diterangkan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Sebab kalau mohon maaf, mohon izin pada para kita semuanya, kita terlalu sering dengar katanya, Iya. dengar-dengar, Iya. menurut ini itu pasti hoax. Iya. Iya. Jadi kalau hoax itu yang rugi bukan yang ngomong loh. Iya. Rugi yang dengerin yang ngerjakan. Atau yang sakit ya, Dok. Iya, yang sakit. Jadi Jadi- sebaiknya ya jangan Ya. seperti itu ya. Datang ke tempat yang memang kompeten Iya. untuk menangani keluhannya. Jadi saran dokter harus datang ke ahlinya ya, Dok ya. Ya, yang kompeten itu tadi itu kalau analogi saya, ya saya mau beli nasi goreng ya tentu harus ke Ya. tukang nasi goreng lah ya kan. Walaupun saya ngomong besar saya juga bisa masak nasi goreng. Ya tapi beliau puluhan tahun di bidang itu ya pasti lebih enak kan. Iya, Ya. betul. Kira-kira gitu. Baik, Dokter Agus. Ada saran, Dok, untuk apa teman-teman di masyarakat
supaya tidak terjadi tadi batu Ya. ginjal dan lain-lainnya, Dok. Ya, alhamdulillah. Urologi itu mencakup beberapa penyakit yang letaknya ginjal, saluran kencing, dan alat reproduksi Iya. pria. Namun karena pertanyaannya adalah khusus batu ginjal, tentu sarannya juga khusus ke sana. Seperti halnya kita menjaga kesehatan secara umum, yaitu kecukupan asupan cairan, kecukupan tidak sama dengan banyak. Nah, karena seringkali kita Banyak minum. banyak minum, apalagi dibilang air putih. Nah, saya bisa nanya lagi, air putih itu apa? Susu atau tajin atau tuak. Ya, kalau yang dimasuk air jernih benar. Tentu air jernih yang Sehat, ya. layak minum. Ya, layak. Iya. Nah, ini mudah sebetulnya. Ya. Jadi andai kata Bapak beratnya 78, 8 misalnya. Ya. ya. Tinggal dikali 30 cc per kilo, gampang. Sehingga kira-kira Kebutuhan ya 2 cairannya. liter, ya lebih sekian. Itu sudah include lupa, sibuk, tidur ya. Kan nggak minum. Ya. Nah, kemudian yang lain tentu aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini tentu sangat mempunyai andil Ya. dalam munculnya batu ginjal dan saluran kencing. Ya, karena regulasi cairannya menjadi kurang baik dibanding kalau orang yang aktivitasnya cukup. Ya, walaupun kita bukan atlet, tapi cukup itu ya seimbang. Ya, ya. Ya, itu mudah sekali. 30 menit, 150 menit per minggu. Nah, kan mudah ya. Iya, ya. iya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya jenis makanan yang kita Makanan. konsumsi. Ya, ada Pertama tadi olahraga ya, Dok ya. Pertama minuman, olahraga, baru makanan ya, Dok ya. ya makanan ada hubungannya dengan pola tidur. Seringkali kalau kita tidurnya telat, nah apapun dimasukkan. Ya. Yang paling banyak itu jenis-jenis chips yang sangat kaya garam, ya. Kemudian makanan olahan yang sangat tinggi kalori dan kalsium. Nah, itu andilnya besar. Besar ya. Ya, jadi untuk para Anda mahasiswa atau yang sedang pingin tugas akhir atau ya executive worker yang kejar tayang, nih hati-hati. Tapi saya lapar, saya mau camilan. Ya, camilan. Bagus, tapi pemilihannya harus cerdas. Oh. Ya, Yang tidak mengandung garam ya, Dok ya. ya bolehlah sedikit. Ya kan? Yang paling gampang buah. Oke. Ya, kalau saya boleh contohkan buah yang paling murah, enak, nggak habis bisa ditaruh lagi di Ya. lemari es, itu ya bisa rebus. Oh, Iya, itu bagus sekali karena kandungan kaliumnya juga memungkinkan kita mempunyai energi cukup. Yang pasti resiko terbentuknya batu ginjal saluran kencing menjadi rendah. Ya, Dok, di masyarakat tuh ada istilah treatment dengan air. Artinya bangun tidur langsung minum air sebanyak-banyaknya, mungkin bisa sampai 1,5 liter. Itu bagaimana, Dok, kira-kira? Apa bisa mengurangi ini? kasihan bu guru kita loh. Kita ngajari habis bangun tidur terus mandi, jadi ikut terus minum. Baik, Ya. ada istilah yang disebut water intoxication, keracunan air. Air tuh bisa meracuni juga ya, Dok? Bisa meracuni karena extra amount, jadi jumlahnya berlebihan. Ya, misalnya gini, saya bekerja begini saja, Ya. tapi 1 bulan dikasih 200 miliar. Saya nggak jadi sehat, menjadi gini. Ini analogi yang mungkin nggak terlalu pas. Yang pasti bahwa ginjal dan organ yang lain akan mengalami beban kerja lebih berat lagi untuk bisa mengeliminir air ini mulai masuk sampai di
buang kembali. Ya. Yang kedua, pada saat dia dikonsumsi dalam jumlah berlebih, Iya. itu bukan hanya dia yang keluar, tapi dia akan ngajak teman-temannya yang berupa zat-zat yang diperlukan tubuh ikut dibawa keluar. Ya. Kemudian kalau tidak untung, itu akan membuat organ yang lain juga ikut bekerja ekstra. Jadi lebih aus, lebih tidak tahan lama, lebih gitu loh, Pak. Ya tadi yang banyak sekali ikut dibuang itu antara lain juga elektrolit, kemudian ya protein, kemudian beberapa zat yang masih belum sempat diserap, dia akan terbuang. Terbuang ya. Ya, jadi sesungguhnya Bahaya sekali. dan tidak baik ya, Dok ya. Bahaya dan tidak dianjurkan. Iya. Kalau misalnya sampai ada yang mengatakan saya sudah biasa ini, Anda tubuhnya masih bisa berkompensasi karena masih muda. Ya. Suatu saat Ya. tidak bisa terkompensasi juga. Ya, lebih baik ya secukupnya. Secukupnya, ya. Ya. Dokter Agus, kalau kita lihat dulu itu prostat kan banyak menyerang orang-orang tua. Ya. Tapi kenapa saat ini anak muda juga bisa terjadi ini? Ya. Ya, jadi saya harus minta maaf kepada para ibu dan putri yang lain karena Anda tidak punya itu. Ya. Prostat itu organ kelamin laki-laki yang sesungguhnya kelenjar, Ya. atau glandula. Ya. Kelenjar yang fungsinya memproduksi cairan sperma. Itu prostat. Ya. Kemudian pada waktu tertentu dalam episode ya, kehidupan seorang pria, kalau buku teks mengatakan di atas 50, itu akan mengalami multiplikasi atau pertambahan sel-selnya, dan yang tidak menguntungkan selnya nambah, masing-masing membengkak pula gitu loh, sehingga menimbulkan obstruksi saluran kencing bagian bawah. Nah, pada saat ini incidence atau kejadian penyakitnya dirasakan makin menurun, bukan menurun. Wah aman nih, makin turun, makin sehat, bukan. Umurnya. Umurnya yang menurun, Dok. Penderitanya ini makin muda, karena yang bisa menjadikan penyakit pada prostat itu bukan hanya pembesaran prostat jinak, ya. Enlargement, mohon maaf ini bahasa Jawa, tapi juga ternyata ada yang disebut prostatitis atau radang pada kelenjar prostat. Ya, kemudian ada pula keganasan pada prostat atau kanker prostat. Ya, yang pada zaman dulu pada buku teks itu disebut tadi itu yang paling sering average antara up 50. Tapi pernah pula ditemukan kasus pada usia 38 tahun. Pernah pula pada 42 tahun. Tentu ini sangat surprising, membuat kami yang di bidang itu kaget. Nah, terus makin ingin tahu, curiosity-nya muncul. Nah, kalau bahasa gaulnya kepo, kok bisa? Ya, ternyata pola hidup, gaya hidup, laki-laki gaya hidup ya. Polutan, kemudian kegiatan seksual itu berperan. Jadi dianjurkan walaupun belum 50, kesehatan reproduksi pria itu mulai dapat perhatian. Ya. Apalagi kalau di perusahaannya ada diberikan fasilitas annual check up, itu sangat bagus untuk karyawannya. Ya, sebab kalau sampai ngobati, ini kan lebih
lebih mahal. Kosnya lebih mahal. Lebih ya. mahal jadinya. Dan ini bisa dilakukan di rumah sakit Yarsi ya dok? Rumah sakit Yarsi justru memprioritaskan itu pada saat memahami bahwa Ya. oh iya ya, kita mulai dari sini, karyawan rumah sakit ini harus bebas dari kondisi-kondisi itu yang mengganggu kinerja. Kemudian pemahamannya ditularkan kepada seluruh masyarakat. Mudah sekali memeriksanya. Iya. Ya, jadi kita periksa darah sedikit untuk periksa penanda kanker prostat yang disebut PSA atau prostate specific antigen. Yang kedua, ada alat khusus di Yarsi, Iya. bagus Oh. untuk memeriksa stream atau pancaran urin. Passing urinate itu bisa diukur sekarang. Jadi Ukur. dari awal pemeriksaan itu ya dok ya? Dari situ kita bisa mendapatkan data awal. Ini harus lanjutannya seperti apa? Ah, Ya, oke. kan pada saat itu nanti diceritakan hasilnya sembari kita bicara-bicara. Seringkali muncul, saya juga mengalami keluhan seperti ini, seperti itu. Kencing saya sering tidak tuntas. Saya sering mengalami gangguan tidur karena bolak-balik Kamar mandi. buang air kecil malam. Kalau siang pagi itu tidak masalah. Ini khusus malam. Ya. Iya. Kemudian kadang-kadang warnanya saya perhatikan agak kemerahan. Kemudian seringkali berbusa dan berbau khusus. Ya, nah ini ya kita semuanya paham. Ya kalau kencingnya wangi itu rebutan tuh ya. Tapi bau khusus itu yang kita harus perhatikan. Ini tanda-tanda yang bisa mengarah ke pemeriksaan prostat ya dok? Pemeriksaan lanjutan prostat. Ya, apalagi kita mempunyai fasilitas radiodiagnostik yang luar biasa di RC, hingga itu sangat membantu. Iya. Ya, beberapa menit kita sudah langsung Sudah tahu. ketahuan. Iya. Begitu ketahuan di dini, langsung terapinya bisa langsung dilakukan berarti Ya, ya. kita dok, ya? pikirkan ini harus ke mana arahnya gitu. Ya, nah, Iya. apakah cukup dengan obat medikamentosa atau ada tindak lanjutnya? Iya, itu. Tadi kalau dokter sampaikan mengenai diagnosa, ada tindakan. Ini kalau operasi prostat mengerikan nggak nih dok? Jadi pasien jadi takut nih dok. Ya, karena memang bahasa kita kadang-kadang terbatas ya Pak. Iya. Ya. Kita mau menerjemahkan perform itu sulit mendapat padanannya, Iya. sehingga kita mengatakan operasi. Iya. Padahal kita sering ketemu operasi tertib. Iya. Operasi zebra itu Iya. nggak ada darahnya Pak. Iya. Operasi prostat pun begitu Pak. Jadi dalam keadaan dibius regional di Iya. separuh Oh. badan, kemudian masuk ke skopi atau teropong sampai ke tempat yang menyumbat atau yang bermasalah. Kemudian prostat itu bisa dirilis atau dibuang by piece ya, karena kalau dia satu gelondong itu kan kalau dikeluarkan harus dibelah, Iya. dijahit. Iya. Nah itu yang membuat suasana Iya, mengerikan. tidak nyaman. Ya, jadi itu sekarang tidak lagi begitu, tapi bisa dikeluarkan sepotong-sepotong dengan hanya diteropong. Mengeluarkannya bisa dengan, maksud saya adalah memotongnya bisa dengan cutter elektrik, Iya. bisa dengan laser, atau dengan modalitas yang lain. Dan ini bisa dilakukan di rumah sakit Yarsi ya dok. Ya? Kan rumah sakit Yarsi. Sehingga walaupun namanya operasi, Iya. tapi tidak ada lubang, tidak ada sayatan, tidak ada luka. Paling-paling kalau semuanya diperbolehkan Allah, 4 hari sudah pulang. Wah, alhamdulillah. Iya. Jadi nggak takut lagi nih dok, Iya. pasien tentunya. Ya, jadi gitu. Disfungsi ereksi itu bisa Ya. disembuhkan nggak dok? Disfungsi ereksi, Iya. ya, itu kita harus pilah Iya. dulu terminologinya. Iya. Ya, karena penyebabnya seringkali kita hanya berpaku pada masalah sexuality, padahal tidak.
disfungsi ereksi itu bisa karena banyak faktor. Bisa karena penyakit penyerta lain, ya, diabetes misalkan, atau gangguan jantung pembuluh darah, bisa pula karena penggunaan obat tertentu dalam jangka waktu lama, dan yang paling termasking seringkali penderitanya tidak menyadari atau menutupi. Itu masalah psikogenik. Ya. Kalau di urologinya di bagian apa ini mengenai disfungsi ereksi, Dok? Bagian urologi. Oh. Ya, memang itu salah satu kompetensi urologi, itu alat reproduksi pria. Ya. Ya, salah satunya menyangkut disfungsi ereksi. Ya, reproduksi itu ya bisa infertilitas, kesulitan atau tidak bisa punya anak karena sponsornya kurang beres. Gitu. Ya, nanti terus menyangkut soal keperkasaan itu. Dan seringkali di rumah ribut dengan bos di rumah, atau di kantor dengan bos di kantor, dengan sejawat, dengan pasien, dengan yang lain-lain. Kemudian karena, mohon maaf, istilah sering disebut baperan. Baper itu jadi beban loh, dibawa pulang, dia tidak bisa rilis. Itu salah satu faktor yang membuat tidak perkasa. Ya, bahkan itu sama dengan masalah pada prostat tadi, incidence umurnya juga makin muda sekarang, makin muda ya. Nah, kalau usia di atas 50 ya udah pastilah ya, masalah hormonal itu bisa menjadi dominan. Tapi namun masalah yang lain, misalnya masalah kebosanan, masalah rutinitas, itu harus dieksplor juga, karena ternyata andilnya besar. Ya, juga exercise, klasik sekali, exercise, makanan. Ya, kita tidak terlalu paham soal bahwa ereksi itu sangat tergantung dengan flow atau pasokan darah ke daerah sana. Kalau pasokannya tidak baik atau salurannya tidak baik atau oklusi, nutup pintunya tidak baik, ya tentu dia tidak akan muncul ereksi seperti yang diharapkan. Ya, itu harus dieksplorasi betul. Baik. Ya. Dokter Agus, untuk penutup mungkin ada saran ke masyarakat supaya masyarakat ini common ya dengan urologi. Apa ini, Dok? Ya. Jadi seperti halnya awareness pada kesehatan kita, jangan tidak memberikan hak pada tubuh kita, kemudian jangan meneglektedkan atau meneledorkan karunia Sang Maha Pencipta. Salah satunya adalah kesehatan. Ya, dalam hal ini wabil khusus kesehatan ginjal, saluran kencing, dan alat reproduksi. Nah, kalau kesadaran itu sudah muncul, akan muncul upaya-upaya. Upaya itu mulai dari edukasi diri sendiri, cari info, atau datang ke rumah sakit Yarsi, khususnya Yarsi bagian urologi. Nah, nanti di sana akan mendapatkan penjelasan komplit, menyeluruh, dan insya Allah sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, dari sana kita bisa bawa pulang oleh-oleh. Oh, ternyata asupan cairan itu penting, tapi justru tidak boleh berlebihan, harus cukup. Ya. Kemudian yang kedua, pilihan makanan yang harus kita konsumsi, kita tidak boleh egois. Mengapa egois? Ya, I'm young and I'm proud. I have a lot of money. Saya mau beli gorengan, mau beli apa? Beli. Tapi kan terus mikir, saya bisa nggak ngantar bungsu saya di wisuda,
saya mantu masih gagah karena mantu tuh capek loh Pak. Berdiri salaman terus. Ini kalau sudah ke sana Jangka panjangnya ya. biasanya egonya turun. Turun. Nah, dengan kondisi itu akan mulai cari solusi-solusi, cari pertolongan-pertolongan. Jadi diulang sedikit, asupan minuman atau cairan, kemudian pemilihan jenis makanan, kemudian exercise. Saya mengatakan exercise karena kita memang bukan semuanya atlet. Ya, jadi cukup exercise itu. Exercise aja. Kemudian Sesuai umur ya tentunya. Ya. sesuai umur dan ini keseharian kita. Oke. Ya, saya pekerjaan saya adalah guru olahraga. Ya tidak sama dengan yang mengajar di kelas. Ya, itu beda. Ya, tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Kita seringkali lupa berdoa, mohon khusus bahwa kesehatan itu bisa menunjang ketersinambungan ibadah. Nah, saya kira sudah menyeluruh. Iya. Baik. Ya, bisa diartikan kalau kita bersyukur termasuk memelihara anugerah Betul. badan kita ya. Betul, ya. Baik. Nah, last but not least, Ya. ini Rumah Sakit Yarsi mengingatkan juga untuk membiasakan diri check up, walaupun 1 tahun sekali. Iya. Walaupun 6 bulan itu lebih ideal. Lebih. Ya, karena kesibukan, karena lupa, karena ini itu, sehingga kita tidak sempat lagi makan yang dipilih itu yang mana sih, kan entertain, kita meeting ya kan, yang ada sih, yang ada diselesaikan. Nah itu pesannya adalah kalau tingkat seperti itu mestinya bukan lagi tingkat menghabiskan, tapi tingkat ngicipin. Nah ya, kalau cuma dihabiskan Porsinya sedikit kalau ngicipi dong. cukup ya, ya itu sangat membantu untuk tubuh, khususnya ginjal. Ya, tadi sudah disampaikan, jangan senang-senang makan yang tinggi garam, tinggi kalsium, ya, tinggi kalori, karena itu akan memicu atau andilnya besar pada tumbuhnya bentuk ginjal saluran kencing. Baik. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah higienis daerah genitalia eksterna. Kalau saya bilang higienis, semuanya pasti senyum manggut-manggut. Tapi kalau saya bilang jorok lu, marah pasti kan. Ya itu penting. Ya. Terutama pada para ibu dan remaja putri. Banyak sekali saya menemukan bahwa para beliau itu cara istisna atau cara membasuh atau cebok setelah pipis itu tidak benar. Tidak benar. Ya, mengapa tidak benar? Ya, karena organnya yang seperti itu disiram atau diguyur itu hanya kena permukaan luarnya, pintunya tidak dibuka sehingga lubang uretra yang sering dilalui urin justru tidak terbersihkan dengan seksama. Nah, ini penting. Nanti kalau misalnya ada yang berkenan diperagakan, ya silakan hadir, nanti diperagakan bagaimana cara membasuh yang seharusnya. Dan higienis. Kemudian tidak kalah pentingnya mengeringkannya. Ya, mengeringkan ini seringkali lupa, sehingga muncul iritasi, kemudian timbul jamur, kemudian jadi masalah kemana-mana. Iya, hanya karena ketidaktahuan masalah higienis. Ya. Barangkali itu. Terima kasih, luar biasa. Sangat lengkap Dr. Agus, spesialis urolog menceritakannya. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik, sahabat sehat Rumah Sakit Yarsi, demikianlah podcast Om Wendy, obrolan medis bersama Wendy Kataro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus.